Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenankanlah saya Hafus Arifin, salah satu peserta uji kinerja program profesi guru PPG Prajabatan tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini pada Selasa 22 November 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 untuk tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran ke-1. Demikianlah dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang enak badan? Semua sehat? Alhamdulillah. Anak sekalian adalah kita syukuri nikmat dari Allah berupa kesehatan itu dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, sangat penting bagi kita untuk mengawali seluruh aktivitas adalah dengan berdoa. Dan di saat yang sama kita juga perlu mendoakan saudara kita. Ada yang sudah tahu berita kemarin ada apa? Yes, ada apa? Ada gempa bumi yang terjadi di mana? Cirebon atau Cianjur? Kabupaten Cianjur, Jawa. Ya, Mas. Pertama kita bersyukur karena kita diberikan nikmat Allah. Alhamdulillah kita diberikan rasa aman. Betul? Di satu sisi kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Berdasarkan data dari BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, sudah data sementara masih bisa bertambah 160 sekian orang sudah meninggal. Belum yang luka-luka, fungsi rumah, ratusan rumah rusak. Maka anak sekalian, setelah ini yang bertugas pimpin Pak siapa? Yang pikir pasal apa? Saya minta ketika nanti berdoa, selesai berdoa kita berdiam sejenak, kemudian kita selipkan doa dari kita untuk warga atau masyarakat Kabupaten Cianjur yang sudah mengalami. Lanjutkan dengan berdoa sejenak, masing-masing berdoa mendoakan saudara kita yang ada di Cianjur. Selesai, anak sekalian, kita berdoa supaya yang tadi atau yang kemarin wafat karena di sana itu diberikan husnul khotimah dan diberikan kesabaran serta ketabahan. Seperti biasa jawab dengan hadir dan Almeira Clarissa Adiasa. Sehat dan sehat? Silakan. Amelia Nanda. Sudah telepon juga. Brian Rajunia. Oke, sudah sembuh Bri. Yang kemarin kecipratan apa minyak goreng sudah? Hah? Sudah hati lagi ya. Pak Idul Reza hadir. Ini Pak Idul Reza itu salah satu teman kita yang aktif di ekstra futsal. Kemarin masuk juara juga di IKEA event sepak bola. Kamu SSB ya? Bagus. Kalau punya bakat silakan. Naila Mufidah. Nah, bagus. Ya, Mbak Naila ini termasuk ikut ekstra grafis kelasnya Ustaz sama Kiroah dan ini pernah ikut Olimpiade Matematika ya? Ya ikut klub matematika ya. Presiden Republik Indonesia. Sekalian,
beberapa hari yang lalu ada event internasional konferensi tingkat tinggi, namanya apa? Ya, konferensi tingkat tinggi namanya apa? Ada yang ingat beritanya atau apa? Di mana kumpulan dari 20 negara itu mewakili 80% perekonomian dunia. Jadi yang kumpul di Indonesia, tepatnya di Bali kemarin itu adalah negara-negara besar yang punya pengaruh. Dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Keren nggak menurut Anda? Iya. Kita bangga karena kita menjadi bagian dari G20. Kemarin ada di Nusa Dua Bali. Tamunya siapa? Banyak siapa? Ya ada Rusia, tapi Rusia yang datang bukan presidennya. Ada presiden Turki, siapa? Erdogan. Dari Amerika? Joe Biden, bagus. Ada dari Inggris, ada dari beberapa negara yang lain. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan. Anak-anak sekalian, kita akan cek dulu. Saya minta semuanya itu tersenyum dulu. Oke. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kemarin telah pembelajaran matematik, anak-anak sudah belajar tentang ekosistem, betul? Oke, anak-anak sekalian, ada nggak di sekitar kita yang disebut dengan ekosistem? Ada. Di sekitar rumah? Ada. Di sekitar sekolah? Di sawah? Laut? Ada. Anak-anak sekalian, kan? Dan perlu saya tadi sampaikan, hari ini kita akan bersenang-senang. Nanti kita akan berkunjung ke sawah. Oh enggak? Tapi semua pastikan pakai alas kaki dan menggunakan instruksi ya. Nah di sawah kan ya banyak benda-benda asing yang nanti bisa membahayakan kita. Ya bisa ada ular, bisa ada apa? Paku, ada. Beneran mau nih? Anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Apa? Keseimbangan ekosistem. Yes, kita hari ini akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Dan salah satu tujuannya kita belajar itu satu, perhatikan. Nanti kita akan belajar mengetahui atau mencari kosakata. Jadi dalam suatu teks yang panjang kita akan belajar mencari kosakata. Oke? Itu satu. Yang kedua, kosakata itu kadang ada yang asing. Mungkin belum tahu artinya. Nanti kita akan belajar mengartikan kosakata. Oke? Ketiga, kita nanti juga akan belajar membuat peta pikiran atau kita kenal dengan peta konsep. Ada yang pernah membuat? Kayak gimana bentuknya? Kotak-kotak, terus ada apa nih? Ada panah atau berbaris ya. Oke. Mengumpulkan informasi tentang ekosistem. Salah satu caranya nanti kita akan berkunjung ke sawah dan ke beberapa tempat lain untuk mencatat hal-hal yang penting. Kedua, anak-anak nanti akan belajar untuk mencari tahu. Anak-anak nanti ketika melihat suatu permasalahan, anak-anak diminta untuk membuat suatu hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Jadi kita punya jawaban sementara, kita pergi mencari data, terus kita buktikan benar nggak kok? Nah sekalian, itu yang akan kita lakukan hari ini, setuju? Ada yang punya saran? Kegiatannya mau tambah apa lagi? Jajan? Ya tidak, kita kan cuma pakai bekal. Kalian? Ustaz punya berita yang akan mengerikan. Perhatikan saya. Oke, semua bisa dibaca judul beritanya. Anak-anak sekalian, ini adalah berita yang tayang di BBC Indonesia, salah satu portal berita internasional. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Ini gambar apa tau nggak? Guru gereja yang sudah makan. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Oke, dibunuh. Kenapa? Ada yang mau baca beritanya? Yakin? Oke. Untuk baca berita berikut, Ustaz tadi sudah siapkan bahan ajar. Saya minta tolong kepada anak yang mau membantu untuk membagikan bahan ajar yang di dalamnya ada berita tentang
Ini Cina perang dengan guru gereja, tapi akibatnya adalah orang-orang mati kelaparan. Ada apa di sana? Ada apa kira-kira? Apa guru gerejanya nyerang manusia? Oke, siapa yang membantu bagikan? Oke, boleh ke depan. Oke, segera dibagikan. Masing-masing dapat satu. Let's go. Anak-anak sekalian, bagi yang sudah mendapatkan, silakan dibaca berita yang ada di halaman 3. Semua buka halaman 3. Oke. Silakan dibaca berita yang sudah ada di sana. Berusaha ikut membaca ya. Semua berusaha ikut membaca. Ini saya berdua. Nah, baca bersama. Semua baca. Nah. Halaman 3. Ini ada angkanya. Oh, ini berarti berputar tadi. Nah. Oke, Arka yang baru datang silakan ikut membaca. Sudah selesai membaca, silakan ikut baca. Dari sana pengen ikut membaca, begini kan, biar semua tahu. Nah, atau masyarakat bareng sini, masyarakat kesini masyarakat, yang kita lihat kan ini betul. Dari sini baca. Sudah selesai? Oke, ada yang sudah selesai baca berita yang lain dibaca sampai dengan akhir. Sudah selesai? Oke. Sudah cukup ya? Anak sekalian sudah selesai baca berita. Ustaz memiliki anak-anak sekalian, ini adalah gelar yang bisa kalian tangkap dari kebun samping sekolah atau sawah samping sekolah. Nanti akan kita lepaskan kembali bersama-sama. Ini adalah salah satu komponen ekosistem. Betul? Kalau menurut anak-anak, apa yang akan terjadi kalau salah satu di antara komponen ekosistem itu menjadi rusak atau hilang? What's going on? Apa yang akan terjadi sekarang? Akibatnya apa? Akan punah, oke, good, yang lain? Silakan berpendapat, tidak apa-apa. Tidak ada pendapat yang keliru, tidak ada. Oke, satu-satu yang bagus akan punah. Yang lain coba, nanti ada tambahan nilai seperti itu. Keseimbangannya berkurang atau terganggu maksudnya. Oke, yang lain? Oke, kita kembali ke berita yang tadi. Oke, saya akan tanya, ada apa di berita itu? Orang Cina membunuh guru gereja. Di mana? Di mana? Berita itu kejadiannya di mana? Di
negara Cina. Pertanyaan selanjutnya, kapan? 1958. Berapa? 58. Oh, bagaimana kok bisa ada itu, sebabnya apa? Oke, anak-anak sekalian, coba ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Nah, petunjuk di LKPD silakan dilihat. Ada langkah kerja, silakan disimak baik-baik dan ikuti petunjuknya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Oke, kegiatan 1 ada pertanyaan? Ya? Hah? Ya, oke. Ada yang tanya, Ustaz, beritanya ada di mana? Beritanya adalah yang tadi kalian sudah baca. Nah, ada di bahan ajar loh. Nah, silakan itu boleh dibuka. Kegiatan 1 adalah menuliskan kosakata. Oke, menemukan kosakata. Berdasarkan berita tadi, silakan dicari 3 saja kosakata yang berhubungan dengan ekosistem. Nah, yes. Kenapa? Maksudnya ini contoh kosakata yang berhubungan dengan ekosistem. Anak-anak misalnya ada kata-kata wabah. Itu kan wabah itu nggak banyak ditemukan di teks-teks lain, hanya di khusus pembahasan ekosistem. Misal ada lagi misalnya tentang lingkungan kosakata, atau misalnya kosakata yang lain. 1 menit lagi. Ustaz akan memberitahu bahwasannya anak sekalian, kita akan menuliskan hasil temuan kosakatanya anak-anak ke dalam aplikasi namanya Mentimeter. Oke, yang sudah selesai silakan kelompoknya angkat tangan. Oke. Oke. Anak-anak sekalian silakan menuju laptop yang tersedia di sini yang sudah terakses internet. Kelompoknya masukkan kode 8791612, kemudian tuliskan 3 kosakata yang telah ditemukan. Yuk, silakan. Masukkan di sini. Didiktekan. Yes. Oke, kelompok Pari sudah berhasil memasukkan 3 kosakata yang ditemukan. Kelompok selanjutnya dari kelompok siapa? Plankton. Oke. Ya, kelompok fitoplankton. 1 kata lagi. Oke, kelompok fitoplankton sudah. Next, kelompok selanjutnya. 1 lagi. Berdasarkan kosakata yang telah anak-anak kumpulkan, kita akan lihat apakah atau manakah kosakata yang paling banyak dituliskan oleh anak-anak sekalian. Oke, ada barangkali ada yang sama atau beda sudah? Kita akan lihat hasilnya anak-anak sekalian. Inilah atau kosakata yang telah anak-anak temukan. Nah, kata yang paling banyak ditemukan oleh tiap-tiap kelompok adalah wabah, kemudian hama, bencana lingkungan, populasi, punah, spesies, dan biji-bijian. Oke, good untuk semuanya. Tepuk tangan untuk semua kelompok.
Kegiatan kita selanjutnya di LKPD silakan dibuka. Membuat identifikasi masalah. Apa maksudnya identifikasi masalah? Saya disimak. Semua sudah menyimak berita tentang wabah, tentang Cina yang perang dengan guru gereja. Berdasarkan itu kira-kira pertanyaan apa yang menunjukkan masalah yang mungkin nanti kita akan buktikan melalui pengumpulan data. Misalnya satu, apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh antara kepunahan hewan terhadap keseimbangan ekosistem? Silakan ditulis. Itu identifikasi masalah yang pertama. Selanjutnya, kira-kira masalah apa lagi yang bisa kita gali? Oke, pertanyaan identifikasi masalah dari Mbak Naila. Mengapa guru gereja dibunuh? Boleh ini ada mengapa orang-orang kelaparan? Atau apakah penyebab orang-orang kelaparan? Oke, 1 menit lagi. Sudah, anak-anak sekalian, selanjutnya membuat hipotesis. Ada yang tahu? Hipotesis adalah jawaban sementara berdasarkan identifikasi masalah. Kalian baca identifikasi masalahnya, kemudian kalian jawab. Kalian jawab tanpa butuh bukti dulu. Apakah ada pengaruh kematian atau musnahnya suatu ekosistem terhadap keseimbangan? Kalian jawab sementara ada pengaruh. Lalu nanti kita akan buktikan. Oke, silakan dijawab masing-masing. Jawab masing-masing ada 3. Apa lagi? Itu aja. Ya, silakan dijawab dulu satu dulu, nggak apa-apa. Kita akan berlanjut dengan mengartikan kosakata menggunakan alat namanya KBBI. Jadi kita atau zaman dulu kalau mencari arti kata itu pakai buku namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buka halaman kesulitan. Sekarang kita bisa mengakses dengan mudah di internet, pakai HP, laptop bisa. Silakan anak-anak artikan kosakata yang 3 atau yang 2 saja. Yang 2 terbanyak, yaitu kata ini: wabah, hama, dan populasi. 3 saja. Silakan artikan wabah itu artinya apa, populasi artinya apa di halaman ini. Kosakata halaman selanjutnya. Dia nanti silakan yang sudah selesai nulis, ada teman yang cepat mencari katanya. Ada yang nulis, ada yang sambil nyari katanya di laptop. Silakan. Ya. Antri di belakangnya. Wabah adalah diringkas saja, tidak apa-apa, garis panjang sampai sini. Untuk pergi ke bawah, ya selesaikan dulu. Tapi saya ingin semua dipastikan LKPD-nya sudah dikerjakan sampai yang tadi. Sudah? Mereka sudah dengarkan instruksi bagaimana cara kita melakukan observasi. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini kegiatan kita selanjutnya, observasi lingkungan sekitar sekolah. Kita nanti boleh satu mengunjungi sawah, boleh ketemu dengan ustaz atau ustazah, lebih-lebih Pak Basuki yang tahu tentang ilmu botani atau pertanian atau tentang hama, tentang persawahan. Nanti boleh wawancara, tanya sama Pak Bas. Pak Bas, belalang makannya apa? Nah, belalang itu dimakan oleh apa? Boleh juga nanti ke sawah
Hewan-hewan itu nanti ditulis kalau kalian bisa melihat hewan itu ternyata makan ini. Kemudian juga boleh mencari, mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya. Makannya apa, di bawah jumlahnya ada berapa, paling banyak di situ hewan apa, hidupnya di mana. Oke? Ada pertanyaan? Nanti KPD-nya di bawah, informasi yang didapatkan ditulis di sini. Oke? Ya usah lupakan cukup LKP-nya dengan tulis ya. Oke, kita akan turun selama 15 menit. Perhatikan, cari informasi seperti hewan, makanannya apa. Kemudian kalau butuh menggambar, misalnya ada pohon yang kelihatan daunnya berlubang, atau di bawah ada apa misalnya apa menyebabkan apa hewan apa, silakan dicari tahu, kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Semua informasi ada campur, ada. Salah satu sebabnya kenapa coba? Makannya apa banyak di sini? Makannya apa ya? Perkataannya dia karena sumber makanan yang beberapa tahun sudah ada sehingga tidak banyak di sini. Kita kalau di sana yang bisa kita akan lihat ya. Silahkan berdiskusi bersama kelompok itu kan satu siapa? Silakan berdiskusi. Diskusi tentang apa? Coba di sini ada penjelasannya. Berdiskusi untuk pertama membuat peta pikiran. Kan? Nih, yang ada di lembar selanjutnya yaitu kegiatan diskusi untuk membuat peta pikiran atau peta konsep atau mind map. Jadi anak saya nanti dibuat berdasarkan berita yang tadi wabah yang ada di Cina itu, apa saja hal-hal penting yang bisa dijadikan peta konsep. Ingat, peta konsep adalah ringkasan. Misalnya contoh satu ya, di LKPD sini misalnya kita lihat tadi ada informasi tentang penyebab guru gereja dibunuh karena ada siapa presiden yang menginstruksikan membunuh Pak Gama. Terus akibatnya apa di sini? Terus tahun berapa terjadi kejadiannya? Di mana? Hal-hal pentingnya silakan di sini. Ya, peta konsep isinya informasi penting. Kapan, bagaimana, mengapa, tidak apa? Langsung. Yes. Oke, kelompok lain langsung dibuat. Terjadi. Ringkas ya, peta konsep itu ringkas, tidak panjang. Kata-kata penting, misalnya akibatnya orang-orang kelaparan. Karena apa?
Ketika kita belajar 5W, what, who, where, when, sama satunya how. Ya. Oke, kalau sudah anak sekalian, selanjutnya adalah silakan anak-anak berdiskusi hasil temuan yang tadi. Ini cukup sampai sudah. Silakan berdiskusi hasil temuan yang tadi terkait dengan observasi kita. Silakan bandingkan. Silakan dibandingkan dengan hasil atau identifikasi masalah dan hipotesis. Tadi kalian mengatakan misalnya, apakah ada hubungan antara kematian suatu komponen ekosistem terhadap keseimbangan? Ya, tadi terbukti nggak di sana. Terbukti, kalau terbukti penjelasannya apa? Nah, silakan ditulis di sini. Silakan buat kesimpulan. Ya, silakan dibuat kesimpulan. Oke, beda konsepnya cukup lanjut di membuat kesimpulan. Silakan di sini buat kesimpulan. Ya, ingat kesimpulan berdasarkan hipotesis. Tadi hipotesisnya apa? Dilihat apa? Ya, rumput yang sedikit membuat apa? Hewan-hewan tidak banyak berada di tanah. Jadi seperti itu. Dari kelompok sini dulu. Kelompok sini. Kesimpulannya apa coba? Kalau dari kelompok sini kesimpulannya coba. Rumput yang sedikit membuat hewan tidak banyak berada di sawah. Good. Ini. Oke, sama ya. Jumlah sumber makanan sedikit mesti pengaruh pada penghuninya. Kalau ini apa aja? Apakah ada pengaruh terhadap ekosistem? Ya, karena rumput yang sedikit membuat hewan tidak suka di tempat itu. Yes. Satu lagi. Ya, oke teman sekalian, itu adalah kesimpulan kita berdasarkan data hasil observasi. Ternyata komponen dalam ekosistem punya pengaruh enggak? Oke, sekali lagi anak-anak sekalian, apakah komponen dalam ekosistem memiliki pengaruh? Ya, tadi kita bisa lihat salah satu sumber makanannya nggak ada, maka hewannya juga tidak ada. Anak-anak sekalian, anak-anak bahwasannya penting untuk diperhatikan, kita belajar tentang keseimbangan ekosistem. Ya, ingat bahwa kita punya tugas untuk menjaga ekosistem supaya tetap seimbang. Ya, tadi kita bisa lihat berdasarkan pengalaman berita tadi apa? Pengalaman berita tadi tidak boleh gegabah. Tiba-tiba membunuh suatu komponen ekosistem, akibatnya mengerikan. Cuman bunuh gereja tapi akibatnya belalak-ulak, mengamuk, mengerikan. Baik. Sebelum berakhir, silakan anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan soal evaluasi. Nah. Oke, silakan dikerjakan, diisikan nama dengan jelas. Oke, yang sudah dapat, silakan untuk langsung dikerjakan.
Anak-anak sekalian, sekali lagi Ustaz mau tanya, untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita perlu menjaga komponen-komponen yang ada di dalamnya, betul? Boleh nggak kita membunuh suatu populasi atau kelompok hewan secara besar-besaran, boleh nggak? Tidak boleh. Maka kita perlu menjaga lingkungan. Anak-anak bisa menjaga lingkungan? Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, anak-anak sekalian ada yang punya pertanyaan? Terakhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan? Sawahnya. Bagian mana yang sulit? Tidak ada, semua bisa mengikuti? Oke, kita berdoa dan kita akhiri pembelajaran kita dengan khusyuk dan kita bersyukur karena apa? Beri kesehatan dan kesempatan untuk belajar. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Saya termin akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.